Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم، ومن يتكلم أحدكم فقد لغوا، ومن لقوكم فلا صاب له كبير. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا استمعوا يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم والتواب الرحيم. الله أكبر 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 الله
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Mengawali khutbah pada pagi hari ini yang sejuk berlimpah kenikmatan, kebahagiaan dan keberkahan ini, Khatib berwasiat kepada para jamaah, terutama kepada saya sendiri sebagai khatib, untuk selalu berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun kita berada, serta dalam kondisi bagaimanapun dan dalam kondisi yang serba sulit ini pun, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Ittisalul awamiri wajtinabu nawahi. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita jauhkan larangan-larangan. Sebab tidak ada perkara paling baik menghadapi perjalanan hidup ini selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan tidak ada hamba paling mulia di sisinya selain hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Umat Islam yang berada di tanah air menyambut hari raya Idul Adha yang mulia ini dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jutaan umat Islam di tanah suci Mekah, Arafah dan Mina sedang berkonsentrasi menunaikan manasik haji. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, dari berbagai bangsa dan suku, dari latar belakang yang berbeda, menyatu dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanggalkan segala atribut duniawi, meninggalkan berbagai aktivitas sehari-hari untuk menghadap Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh kehusuan
dan keikhlasan. Secara serentak mereka memandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Pada momen ini pula umat Islam yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, berbagi daging dan kebahagiaan kepada sesama, menyembelih sebagian harta yang kita punya untuk diberikan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Dari sinilah kita semua belajar tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah, tanpa memandang jabatan, status sosial, latar belakang pendidikan, suku, bangsa, serta kelas ekonomi. Ibadah kurban memberikan pesan kepada umat Islam tentang pentingnya solidaritas, empati terhadap orang lain, serta menyembelih ego pribadi untuk kemanfaatan bersama. Hadirin sholat Idul Adha rahimahumullah. Hari raya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya semuanya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira. Seharusnya kita semua berbahagia. Karena hari raya sejati adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Hadirin rahimahullah. Sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita sebaiknya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Sejak menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka cukup dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang santun dan indah yang dapat menghibur hati mereka, dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka, serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama dengan orang tua kita, ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai, saat makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana masih banyak orang-orang tua tidak mampu yang membanting tulang, mengais nafkah, mencari rezeki untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di berbagai daerah masih banyak orang yang kesulitan mencari nafkah. Apalagi bagaimana kondisi terkini saudara-saudara kita, rakyat Palestina. Kita sangat miris dan prihatin atas kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang menjadi korban genosida Yahudi Israel, laknatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak aksi serangan balasan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam, aksi keji bangsa Yahudi Israel kian memilukan pada rakyat Palestina. Tercatat telah merenggut lebih dari 36.000 nyawa nelayan dan hampir 83.000 orang lainnya terluka. Bangunan-bangunan rumah mereka runtuh dan hanya menyisakan debu. Sarana ibadah seperti masjid-masjid, sarana pendidikan,
sekolah-sekolah, situs-situs bersejarah, perpustakaan yang merupakan peradaban dunia, sarana kesehatan, rumah-rumah sakit, dan bahkan rumah sakit Indonesia yang berada di Palestina juga tak luput dari serangan rudal dan bom negara Yahudi Israel beserta antek-anteknya. Berdasarkan laporan, tercatat lebih dari 69.000 unit rumah telah hancur dan bahkan rata dengan tanah. Sedangkan 290.000 bangunan lainnya rusak parah. Semoga kita semua juga bisa sangat merasakan penderitaan panjang yang dialami oleh saudara-saudara kita, rakyat Palestina. Tak hanya sampai di sini, aksi pembantaian yang dilancarkan Israel juga telah mengancam kelaparan parah di Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian menyebut 1 juta lebih orang akan menderita kelaparan tingkat tertinggi pada pertengahan Juli nanti. Kelaparan di Gaza ini diperburuk oleh pembatasan super ketat terhadap akses bantuan dan runtuhnya sistem pangan lokal. Bahkan bantuan-bantuan kemanusiaan dari dunia internasional, termasuk dari Indonesia, khususnya Basnas Republik Indonesia, juga tak luput dari aksi pemblokiran dan perusakan oleh tentara dan rakyat Yahudi Israel. Bagaimana rakyat Palestina tidak hancur lebur, menderita dan sangat tersiksa. Sejak Oktober tahun lalu, menurut Euromed Human Rights Monitor, Israel sudah menjatuhkan sekitar 70.000 ton bom di jalur Gaza. Jumlah ini jauh melampaui gabungan jumlah bom yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini, di momen perjuangan dan pengorbanan ini, mari sebagai bentuk solidaritas, simpati, empati dan persaudaraan kita kepada sesama, mari kita terus meneriakkan dan memegangkan kemerdekaan Palestina. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Kita bebaskan mereka dari penderitaan penjajahan dan pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi Israel. Kita serukan kemerdekaan untuk Palestina. Dari masjid-masjid, sekolah-sekolah, kampus-kampus, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, ormas-ormas, instansi pemerintah maupun swasta, dan bahkan negara Republik Indonesia tercinta untuk istiqomah bersuara, membantu dan berbuat nyata untuk rakyat Palestina. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mereka juga harus kita berikan bantuan-bantuan kemanusiaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di sana. Mari bantuan-bantuan kemanusiaan itu kita kumpulkan, kita himpun melalui lembaga-lembaga resmi seperti Basnas Republik Indonesia, Basnas Provinsi, kota, kabupaten di seluruh Indonesia, lembaga amil zakat resmi seperti Lajis Nahdlatul Ulama, baik di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Bahkan juga termasuk melalui unit-unit pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di yayasan, di perusahaan, di instansi pemerintah dan swasta yang berada di sekitar kita. Bantuan yang terhimpun nantinya disalurkan atas nama pemerintah Indonesia dengan prinsip 3.
aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan dan penderitaan yang panjang. Untuk itu, selain dengan bantuan berupa materi, mari kita juga berikhtiar secara langit dengan melantunkan zikir dan doa-doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Kita hadiahkan doa-doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita merayakan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Surah Al-Isra ayat 7. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk dari diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirkan juga dalam hati apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Rawahu Muslim. Siapa saja yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Siapa saja yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mari kita renungkan bersama di tengah problema hidup. Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, dan kita semua sudah mampu. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kita bersabar, kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah. Jika kita bertawakal, kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi bahan evaluasi dan merenungkan kita bersama, mari kita simak nasihat Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya.
Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadan aw yatlubu minhu ghurdan fa innal muhibbu may yabghul laka laisal muhibbu man tabazzala. Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai. Namun orang yang betul-betul mencintai ialah orang yang mau berkorban untuknya. Maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang yang memberimu, bukan orang yang minta diberi pemberianmu. Mari kita simak juga nasihat karomah dari Tuan Guru Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan semoga masih relevan dalam konteks kekinian. Belajarlah diam agar suaramu lebih terdengar. Belajarlah sabar agar tindakanmu lebih benar. Kemudian maafkan kesalahan orang lain, tutup aibnya dan lupakan. Tujuan kita hidup untuk beribadah dan mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang lain. Mungkin luka itu masih ada, namun hidupmu akan lebih ringan jika memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menghindarkan negara kita tercinta secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, bencana, melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, kemungkaran, keburukan, kebencian dan peperangan, berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adna وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتفاهما ومسرة وتفاهما وزدنا فيه طمأنينة ورغبة وهناء ومحبة واعطه علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات اللهم اجعل الموت شيما
وخير الناس جنبك زعمنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر اللهم وفق الأقوال الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته